Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai yang kita cintai bersama, Bapak Kapolri yang telah hadir bersama kita semua, Bapak Kapolda, seluruh jajaran para jenderal yang hadir, Bapak Pangdam yang kebetulan bajunya sama saya, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing yang kita cintai, dan seluruh jajarannya, Bapak Bupati Bandung. Ini nggak bisa saya sebut semua karena nggak kelihatan. Ini lampu dua ini nggak kelihatan apa-apa di sana. Nggak tahu ada orang apa nggak itu depan itu. Tahu orang lampunya ini. Bisa dikecilin dikit nggak? Ini Pak Kapolda tahu kiainya hitam, makanya diterangi. Jadi gini, kita ini kenapa mesti ada upaya untuk membangun negeri? Ini tadi membangun negeri. Karena fitrah perkembangan manusia itu di titik ini adalah sudah titik negara. Kalau awal manusia itu ya titiknya keluarga, Adam, Hawa, dan anak-anaknya. Dari situ melahirkan suku-suku. Kehidupannya masih berbeda-beda di sukunya masing-masing, di bangsanya masing-masing. Problemnya juga beda. Tapi sampai pada satu titik di mana manusia ini membangun satu kekuatan yang disepakati secara bersama-sama, namanya negara. Makanya di tahun-tahun belakangan ada kesepakatan membangun negara. Jadi dulu ada bangsa yang membangun sistem namanya kerajaan. Tapi kerajaan pada akhirnya juga berganti menjadi negara demokrasi. Nah, era itulah kemudian era Nabi, eranya Rasulullah. Era Rasulullah itu lahir tahun 571. Itu sudah eranya negara. Eranya sudah negara. Makanya di dalam Al-Quran itu ada surat At-Tin. Wat-tini, demi buah tin. Itu sumpah Allah kepada Nabi Nuh. Waz-zaitun, itu sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Tursina, itu sumpah Allah kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad ini sumpahnya sudah tentang negara. Sudah wahadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Karena kebetulan Nabi ini lahir di era negara. Nah, negara itu untuk apa? Baladil amin, keamanan negara itu untuk apa? Untuk menjaga manusia. Karena manusia ini simpul kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang baik ini harus terus dijaga. Tidak boleh manusia nggak dijaga. Karena manusia ini kalau nggak terjaga, kerusakannya luar biasa. Kerusakan yang ditimbulkan oleh gajah itu kita hitung dengan statistik dan angka-angka. Kerusakan yang ditimbulkan oleh singa kita bisa hitung. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tikus masih bisa kita hitung. Dunia ini. Tapi kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia ini
kerusakan sistemik. Gunung yang tadinya bagus dijaga oleh harimau, aman, nggak ada masalah. Tapi begitu manusia datang, gunung habis. Laut yang dijaga oleh paus biru dan hiu aman. Begitu manusia datang, laut habis. Manusia ini yang terbaik juga punya potensi untuk yang paling rusak. Itu manusia. Dia bisa memperbaiki, bisa merusak. Walaupun dia nggak punya sayap, burung yang demikian kenceng terbangnya habis sama manusia. Diajar sama orang Cipacing itu, yang punya senapan angin itu. Yang akhirnya seluruh binatang tidak bisa lagi menanam hutan, karena penanam hutan terbaik adalah binatang. Kalau binatangnya mati, ya pemerintah mesti reboisasi, dan itu kerjaan TNI Polri, nanem-nanem. Sungai itu nggak ada manusia, aman. Begitu datang manusia, sak pasirnya habis. Makanya binatang dan tumbuhan itu sempat berdoa. Kemarin waktu COVID itu doanya biar manusia itu habis. Karena seandainya dunia ini ditinggal manusia, dunia ini nggak ada masalah. Chernobyl ditinggal manusia, dia tumbuh menjadi hutan. Dia tumbuh. Tapi begitu kedatangan manusia, habis. Apa sekarang yang nggak habis? Hutan habis. Kalau kedatangan, maka manusia ini harus dijaga. Nah, menjaga manusia ini dengan apa? Yang terbaik, dengan keyakinan kepada sesuatu yang dia cita-citakan. Apa? Yaitu tentang kehidupan yang lebih baik. Disitulah maka kemudian peran agama. Makanya kemudian tsumma radadnau asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini sekali-sekali polisi tajak ngaji tafsir. Karena kuncinya di sini nanti. Jadi iman inilah yang pada akhirnya diharapkan akan menjadi pengendali. Makanya Tuhan, kepercayaan apapun, dia selalu berbicara tentang kebaikan. Nasrani yang di awal disebut dalam sumpah Nabi Isa pada Nabi Ibrahim, wazaitun, ini juga tentang kebaikan. Taurat yang diikuti oleh orang Yahudi juga berbicara tentang kebaikan. Wa turi sinin, dan demi gunung Tursina. Semua tentang kebaikan. Amanu, iman ini tentang kebaikan. Akan tetapi sekali lagi, bahwa manusia yang baik dan agama yang baik tidak akan pernah stabil tanpa adanya baladil amin, tanpa adanya keamanan bangsa dan negara. Iran manusianya baik, ganteng-ganteng, cakep-cakep, agamanya baik. Israel manusianya baik-baik, agamanya juga baik, wong mengikuti Yahudi yang patuh. Afghanistan manusianya baik-baik, ganteng-ganteng, agamanya baik. Tapi dua-duanya rusak tanpa adanya keamanan bangsa dan negara. Keamanan bangsa dan negara itu menjadi penting. Karena apa? Dia menjaga manusia dan menjaga agama. Makanya yang berbicara tentang baladil amin,
yang bicara amanu wa amilus sholihat itu beda. Yang berbicara tentang keimanan dan kelakuan baik itu tokoh agamanya masing-masing. Saya Muslim, di situ ada Tionghoa yang beragama Konghucu, di situ ada Nasrani, di situ ada nggak ada Yahudi ya, ada Buddha, ada Hindu, semua ngomongin tentang umatnya masing-masing. Akan tetapi ketika sudah berbicara baladil amin, keamanan bangsa dan negara, dia sudah berbicara tentang antar agama, antar suku, dan antar bangsa. Dan itu kebetulan sekali nenek moyang kita ketika membentuk keamanan bangsa dan negara, strukturnya membuat struktur yang di situ bisa diisi yang berbeda-beda. Karena struktur yang diambil oleh nenek moyang kita membangun negara adalah struktur hidup bersama, walaupun berbeda-beda tapi harus saling tanggung jawab. Konsep hidup berbeda-beda bersama-sama tapi saling tanggung jawab itu ada di dalam konsepnya baladil amin yang dibangun Rasulullah. Apa konsepnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah orang yang berbeda-beda dan para pemimpin semuanya harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep seperti itu namanya ra'iyah. Ra'iyah inilah yang diambil oleh nenek moyang kita untuk menyatukan perbedaan. Ra'iyah itulah yang sekarang kita kenal dengan konsep rakyat. Jadi kita Indonesia tidak menganut konsep people, bukan vox populi vox dei, bukan suara mayoritas suara Tuhan. Karena begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas. Kita juga bukan komunis, karena kalau komunis itu proletar. Begitu dia mayoritas, diktator proletariat. Kita ini ra'iyah, bisa mimpin dan bisa dipimpin. Makanya jangan pernah khawatir, kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Bisa mimpin dan bisa dipimpin. Itu orang Indonesia, dan satu-satunya negara mayoritas muslim yang bisa menerapkan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Ini cita-cita besar yang Arab kembali menjadi kerajaan. Negara-negara di Timur Tengah sebagian menjadi afiliasi komunis. Iran menjadi negara kepemimpinan para imam yang bisa membangun konsep ra'iyah seperti zaman Rasulullah, hanya muslim Indonesia. Makanya kalau kita mau melakukan kerja bersama antar ra'iyah, itu harus bersatu. Beda suku, beda bangsa, beda agama, nggak ada masalah. Konsep kebersamaan dalam perbedaan namanya musyarakah. Makanya kemudian konsep musyarakah diadaptasi ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Maka kita mengenal istilah masyarakat. Saya sholat, yang nyiapin sarung pabrik, kainnya kebetulan miliknya orang Cina. Maka kiai nggak boleh suka ngamuk sama Cina. Cinanya pergi, kita telanjang. Gak bisa. Saya punya pasukan namanya Banser. Itu bajunya sama kayak tentara, sama kayak polisi. Yang bedakan itu apa? Tulisannya TNI, Polri, Banser. Itu siapa yang berperan itu? Semua menggunakan mesin satu, mereknya Butterfly, buatan Cina. Loh, itu konsepnya musyarakah, masyarakat.
Dia nggak bisa hidup sendiri dan harus saling menghargai. Makanya kalau mau membangun kesepakatan baladil amin, konsepnya wasyawirhum fil amri musyawarah. Musyawarah itu dibentuklah panitia tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Siapapun bebas, nggak ada turunan ini mau turunan ini. Begitu konsep ro'iyah, setara semua. Yang kawulo dadi kulo bisa pidato. Yang orang Sunda tadinya abdi, yang nggak punya hak konstitusi, bisa pidato abdi mah. Yang hamba sahaya tadinya nggak punya kekuatan struktural apapun, bisa pidato saya. Yang tadinya turunan dewa, yang dipanggil pukulun di Banjar sana, bisa pidato ulun. Semuanya setara ketika itu. Makanya ketika musyawarah enak. Mau jadi bupati tinggal daftar, mau jadi polisi daftar, mau jadi DPR daftar, mau jadi gubernur daftar. Nggak ada bedanya, semua punya hak yang sama. Nggak ada lagi kami turunan ini, semuanya sama. Setelah daftar, cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dapat, beli. Yang penting jangan ditangkap polisi, karena polisi sama tentara itu nyarinya money politik. Maka kasih nama berbeda biar sama-sama nggak dosa. Kalau diterima orang biasa namanya uang bensin, kalau diterima masjid namanya sumbangan, terima kiai namanya bisyaro. Akhirnya konsep itu menjadi apa? Menjadi NKRI. Yang nata itu semua adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Maka teritori seperti ini namanya wilayah, namanya NKRI. NKRI ini berbeda. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, dan itu kita menikmati sekarang. Makanya pakainya Pancasila. Nomor satu tetap Tuhan, nggak boleh yang lain. Baru nomor dua kemanusiaan, manusia, karena simpul dunia ini manusia. Manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan, dia nggak bisa sendiri. Tapi persatuan butuh watak yang setara di hadapan yang lain. Orang kali masih mengaku kami lebih baik, kami itu nggak bisa bersatu. Maka konsep yang bisa menopang kesatuan adalah kerakyatan, hidup setara, beda suku, beda bangsa, beda agama, setara. Itu namanya konsep kerakyatan. Tapi harus kerakyatan nggak bisa ada bagi orang yang hatinya nggak jernih. Maka kerakyatan butuh hati yang jernih, penuh nilai-nilai ketuhanan. Hati yang jernih dengan nilai ketuhanan itu namanya hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Orang kalau hikmahnya benar, kerakyatannya benar, bijaksana. Kang Deddy ini orang Purwakarta. Kalau yang diurus cuman Purwakarta setelah jadi gubernur, bukan bijaksana, namanya bijaksini. Tapi kebijaksanaan ini juga butuh dimusyawarahkan. Nah disitulah makanya orang kalau hikmahnya nggak bener, nggak mau musyawarah, karena menang sendiri, dan dia nggak akan pernah bisa hidup dengan perwakilan. Dia hanya mau mewakili, nggak mau diwakili. Dihentikan jadi pengurus RT, bikin RT baru. Lah itu namanya tidak bisa perwakilan, butuh keadilan. Konsep ini komplit di Indonesia. Maka kemudian konsep keamanan bangsa dan negara yang mampu menjaga manusia ini berbeda. Yang namanya polisi ini domainnya keamanan bangsa dan negara. Yang domainnya agama, kiai.
Domain yang lain adalah urusan-urusan menjaga manusia. Makanya TNI Polri kalau ada orang kok mampu kok mengganggu manusia, boleh menangkapnya. Kiai nggak boleh, karena kiai cuma jaga agama. Santri ngaji beling tak cewer. Ada orang ganggu keamanan bangsa dan negara kok jadi teroris, TNI Polri boleh menembaknya, halal. Kiai dihukum, tidak boleh, karena keamanan bangsa dan negara itu penting. Makanya kiai polisi tiba-tiba ngeksekusi teroris boleh, karena apa? Karena menjaga keamanan bangsa dan negara. Kalau kemudian ngejar teroris waktunya sholat, ya boleh ditunda kalau polisi. Makanya ada fikih kepolisian, harus ada. Jangan sampai lagi ngincai teroris gini atau maling, waktu sholat tinggal sholat, malingnya lari. Loh, itu polisi. Makanya jam 7 pagi polisi harus di perempatan. Jangan semuanya pergi sholat duha, buyar itu. Loh, iya, aparatur negara, kejaksaan apa? Ya di kantor kejaksaan sana. Jangan kemudian waktu orang Pak Camat misalnya ngurus surat, Pak Camatnya kemana? Lagi sholat duha, baca Waqiah, Ar-Rahman. Ya yang ini nggak kau urus, itu biar diurus kiai. Itu jadi menjaga negeri. Makanya kalau dalam bahasa kiai, ini negara mesti dijaga secara bersama-sama. Lah, negara ini harus menjamin kehidupan warganya, keamanan bangsa dan negaranya harus dijaga. Makanya bukan sesuatu yang mudah membentuk seperti ini. Makanya kayak kiai ya sudah dengan cara kiai untuk menjaga kebersamaan, doa yang tadinya sendiri-sendiri sama kiai jadi doa bersama. Akhirnya karena doa bersama, akhirnya kalau banyak yang berdoa dibawa ke alun-alun Bandung, namanya istighosah. Akhirnya kiainya berdoa, yang lain amin-amin, yang lain jualan bakso, yang lain jualan soto, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Dan yang jualan bakso nggak mesti muslim, semuanya bergerak. Kayak puasa gini, mestinya di rumah sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kaum muslimin Indonesia membuat puasa menjadi jangkar sosial untuk membangun persatuan dan roda ekonomi berputar. Akhirnya ini laku, kurma laku, semangka laku, semuanya tisu lah laku. Ada ekonomi yang berputar. Ada orang mati, makanya kita bersama 3 hari, 7 hari, ayam laku, besek laku, sound system laku, tenda laku, semuanya berputar. Bulan Maulid itu kalau mau dihitung setiap kampung muludan, anggaran 50 juta nggak cukup. Membangun kebersamaan seperti itu nggak cukup. Coba kalau diserahkan sama gubernur, habis duitnya. Se-Jawa Barat itu habis duit untuk bangun mulutan tok. Ini dipakai MBG itu aja sudah anggarannya segitu gede. Nah kalau bulan Maulid itu kasih makan satu tempat itu 5.000 orang, 5.000 orang mandiri. Karena apa? Kita sadar kebersamaan dan roda ekonomi harus dijaga. Kalau itu kuat, ikatan-ikatan itu kuat, maka kita akan menjadi bangsa yang kuat. Nah, ketika kita punya bangsa yang kuat, ini akan menjadi sesuatu yang indah. Untuk siapa? Untuk anak negeri, untuk warga bangsa. Makanya jangan kita menganggap bahwa negeri ini dibikin main-main. Secara main-main, enggak. Bener-bener dibikin dengan serius. Bukan dibikin dengan multiple choice, itu bukan, dibikin serius. Makanya kalau ada orang nanya, kenapa polisi bisa nembak orang? Kenapa tentara bisa nembak orang? Karena orang ini mengganggu keamanan bangsa dan negara.
Kiai nggak bisa. Kiai hanya menganjurkan bagaimana agama menjadi baik. Udah habis waktunya. Sudah. Mohon izin, Gus, sudah berkumandang azan maghrib. Karena sudah berkumandang azan, ya alhamdulillah. Ini selanjutnya kita buka puasa bersama. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.